untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita mengimani dan mengimplementasikan Isra Mi'raj yang telah dialami Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, jadi kalau mengimani tadi sudah saya sampaikan ceritanya. Jadi bagi kita sekarang tentu sangat mudah ya, karena kita lihat banyak teknologi, bagaimana kendaraan super cepat dan sebagainya. Memang kalau kita tanpa apa-apa kena angin perjalanan 100 km per jam aja udah bisa hancur kan. Tapi kan Rasulullah diperjalankan oleh Allah, gitu kan. Yang tadi saya contohkan ketika saya pulang dari Kairo, saya bawa kurma ada semutnya kan. Semut dari Kairo saya bawa ke Indonesia dalam waktu hanya 1 hari, 2 hari gitu ya. Padahal kalau semut itu jalan kan nggak mungkin bisa bertahun-tahun baru sampai sini. Itu kan contoh, karena memang ada buruk itu sebuah kendaraan yang bisa mengantarkan Rasulullah. Jadi kita mengimaninya, jangankan hanya memperjalankan hambanya, menciptakan manusia dari nggak ada menjadi ada, alam semesta dari nggak ada menjadi ada, mengatur sedemikian, memprogram kehidupan yang macam-macam, ada kehidupan fauna, flora, manusia, luar biasa. Itu aja Allah bisa loh. Apalagi hanya sekedar memperjalankan hamba. Itu cara mengimani. Yang kedua, hikmahnya, bagaimana orang harus menyadari dalam hidup ini, karena Rasulullah SAW ketika di Isra Mi'raj kan sebelumnya beliau berada dalam tekanan kan, tekanan dakwah. Orang mau berbuat baik pasti banyak ujiannya, banyak cobaannya, gitu kan? Terus ternyata ditinggal oleh paman beliau Abu Thalib, ditinggal oleh istri beliau Khadijah, ya kan? Yang setelah itu kemudian tentu Rasulullah sebagai manusia biasa tetap down. Ya, dan setelah itu dihibur oleh Allah dengan Isra Mi'raj, melihat tanda-tanda kuasa Allah sehingga bangkit kembali motivasinya, ya kan? Dan itu pelajaran bagi kita, hidup itu ujian, ya. Karena di surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian kehidupan untuk menguji. Apalagi orang yang mau baik, hasiban nafsu ayyuka yaqul amana fa ulai fitnah. Apa mengira? Manusia itu mengira kalau sudah mengaku kami beriman dibiarkan saja, tidak akan difitnah, tidak akan diuji. Jadi orang mau baik pasti banyak masalah. Itu pelajarannya. Kamu mau sukses pasti banyak ujian. Kamu harus kuliah dengan baik, ya kan? Sekolah dengan baik. Kadang sekolah ada persoalan keluarga, ya kan? Persoalan cuaca, persoalan ekonomi. Nah itu kan menjadi kendala-kendala yang kita harus bisa menghadapinya dengan baik dan optimis bahwa Allah Maha segalanya. Kehidupan itu sangat luas dan nanti dengan itu bekal untuk kemudian menjalani kehidupan begitu Pak. Ya. Kita lagi. Pertanyaan yang terakhir, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Aji? Ya, tadi sudah saya sampaikan sebenarnya. Pesan saya jelas, Pak. Satu, harus punya resolusi diri yang baik. Ya. Jadi, karena adik-adik itu bukan sekarang, hidup 10 tahun, 20 tahun ke depan. Maka mumpung masih muda, bekali kesempatan untuk berjuang sungguh-sungguh. Ya. Jadi muhasabah, tadi saya bilang introspeksi diri, saya punya apa sekarang, kemudian muahadah, bangun komitmen, resolusi diri harus begini, dan yang terakhir mujahadah. Jadi sungguh-sungguh berjuang, fight. Bahasa anak sekarang kan fight ya, never ever surrender, tidak pernah menyerah, gitu kan. Pokoknya berjuang sampai titik darah kemampuan akhir manusia, wah, gitu kan. Jadi nanti kita di masa depan yang tentu lebih kompetitif dari sekarang kan. Sekarang aja udah begini kan, apalagi masa depan. Kira-kira adik-adik kan akan hidup sekitar 10-20 tahun lagi ke depan. Kayak apa gitu? 20 tahun yang lalu HP baru ada, belum ada WA, belum ada. Sekarang sudah ada. Kira-kira 10-20 tahun lagi seperti apa gitu kan? Maka harus, tadi saya bilang, harus punya prinsip, ideologi yang kuat, akidah, harus punya sains teknologi, ilmu, dan harus punya nilai-nilai transenden. Nilai transenden itu yakini semuanya itu karena mencari ridho Allah, sehingga tidak gampang baper. Oke, anak-anak sekarang kan baperan, jadi cepat move on, gitu kan? Sudah? Ya, baik, terima kasih. Ya, barakallah. Insyaallah.